Tahu gue, Cika itu bukan pengedar narkoba, Cika itu bukan pecandu narkoba. Ya. Oke. Ayo Kadina. Yuk. Langsung. Oke, semuanya makasih buat teman-teman yang sudah hadir di sini. Ya, suatu kehormatan lah teman-teman bisa hadir di sini dari media manapun, media cetak, online, televisi, dan media lainnya. Sudah mensupport dan mendoakan setiap langkah perjalanan hidup saya di dunia bisnis. Ya, mudah-mudahan saya cuma bisa mengucapkan terima kasih. Semoga kalian dibalas kebaikannya, itu yang pertama. Oke, pastinya hari ini kegiatannya launching atau bisa dibilang grand opening usaha saya yang terbaru di cabang olahraga biliar yang namanya Play Biliar. Insya Allah Play Biliar ini akan menyajikan sesuatu yang memang akan menarik buat para customer kita, konsumen kita. Menariknya kenapa? Karena dari segi biaya insya Allah kita akan lebih murah dari yang lain di daerah Jakarta Selatan. Kemudian dari segi makanannya kita akan menyajikan makanan-makanan yang memang terkhusus. Kita datangkan setnya dari luar lah ya, gitu, luar angkasa. Kita memang menyajikan makanan yang memang kualitasnya enak dan murah meriah gitu. Dan pastinya tema kita adalah family friendly. Semua kalangan bisa hadir di sini. Anak-anak, bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas atau siapapun bisa hadir di sini, bisa menikmati tempat yang sudah saya sediakan gitu. Tanpa adanya asap rokok sedikit pun di area biliar. Kalau kita bisa dibilang ya menyediakan area rokok sih kita menyediakan, tapi di area biliarnya nggak ada asap rokok sama sekali dan tanpa sedikit pun alkohol di dalam sini. Baik. Ceritanya sangat panjang tapi dipersingkat lah ya. Singkat cerita, saya memang hobi dari SMP main biliar, bukan baru-baru ini. Kemudian sampai akhirnya saya pribadi main biliar tuh hampir setiap saat. Ke mall, main biliar. Habis main bola, main biliar. Pergi keluar kota, main biliar. Kemudian sampai akhirnya saya tuh udah mumet banget kan. Main biliar habis tuh kurang lebih 3 juta, 4 juta setiap saya main biliar. Ini sejujurnya ya. Karena saya juga bawa rombongan sih, maksudnya asisten rumah tangga, asisten pribadi gitu-gitu. Karena kan dari segi makanannya dan mainnya kita tuh main berjam-jam. Kemudian sampai akhirnya saya berpikir menghabiskan 3 sampai 4 juta ini real loh. Kemudian ya udahlah saya belilah meja biliar. Ini perjalanannya ya. Belilah meja biliar, bawa ke rumah, saya main setiap saat, kemudian saya masukin ke sosial media saya, sampai akhirnya partner saya melihat itu, dia datang, dia suka sama saya, suka bukan berarti gimana-gimana, maksudnya bisa dibilang fans lah sama saya, karena saya buat konten biliar gitu. Sampai akhirnya kita ngobrol-ngobrol, saya pengen dikasih meja biliar, saya bilang saya udah punya. Akhirnya saya dikasih stick biliar dengan nominal hadiah biliarnya tuh 70 juta tuh, alhamdulillah saya bersyukur banget gitu. Sampai akhirnya kita ngobrol, kita punya satu visi dan misi, kita punya kesinambungan, kita punya keyakinan kalau cabang olahraga ini kita bikin sesuatu yang memang notabene biliar itu kan, mohon maaf ya negatifnya ya, mungkin kalian lebih paham lah ya. Kita bikin sesuatu yang memang positif di cabang olahraga biliar ini ya. Yang tadi saya sempat sounding, tanpa asap rokok, tanpa alkohol, tanpa yang gimana-gimana, seperti itu sih teman-teman. Ya mudah-mudahan apa yang saya jalankan di bisnis saya semuanya bisa diterima sama masyarakat dan bisa menghibur semua orang. Biasanya konsep biliar itu kan membahas pada segala macam intensitas kamu itu berbeda dengan yang lain gitu. Ada ketakutan nggak sih dengan bisnis Karena memang sekarang pemikiran orang udah berbeda. Ketika saya mempunyai bisnis di cabang olahraga biliar dan notabene biliar itu negatif, makanya saya ubah menjadi positif. Saya nggak takut dan saya yakin banyak orang-orang yang lebih suka timbang orang yang sukanya adanya rokok, ada alkohol. Saya yakin banyak orang suka tanpa adanya alkohol dan tanpa adanya asap rokok. Karena kalau setahu saya olahraga biliar itu kan memang harus mempunyai konsentrasi penuh gitu loh. Kalau adanya asap rokok itu kan jadi kayak matanya tuh kayak perih. Tapi kalau ini tuh benar-benar konsentrasi, bisa konsentrasi, bisa seru-seruan sama keluarga, family, anak-anak, anak kecil, siapapun bisa menikmati itu.
gitu. Tapi kan kalau misalkan ada alkohol, orang bisa mabuk-mabukan, bisa rusuh, bisa berantem. Karena gue pernah punya cerita waktu gue main di daerah Cipinang, gue main biliar itu ya Las Vegas gitu bahasanya, tempat biliarnya yang mabuk-mabukan segala macam, sampai akhirnya orang berantem atau tunjukkan ada yang tusuk-tusukan segala macam. Ini real loh, saya pernah mengalami kejadian seperti itu, maksudnya melihat secara langsung. Sejauh ini udah berapa cabang waktu ini? Kalau untuk sejauh ini masih satu lah. Bismillah, mudah-mudahan doain. Dia memilih lokasi di sini apa, Bil? Memilih lokasi di sini sendiri. Kenapa? Memilih lokasi. Lokasinya pastinya pas memang kebetulan ada di sini. Terus juga Mall One Bell Park juga yang punya baik sekali sama saya dan tim. Disupport juga, support dalam arti ya saling support lah, saling baik lah satu sama lain. Kemudian sampai akhirnya ya kita membuat di Mall One Bell Park ini karena kondisinya juga memungkinkan, lokasinya juga bagus, banyak tempat-tempat yang memang orang bisa datang ke sini kayak apartemen, ada perkantoran, ada rumahan, ada sekolahan dan lain-lain seperti itu. Modalnya, Bil, yang dikeluarkan untuk membuat Modal ya ratusan ada lah, modal mah pasti kita ngeluarin modal. Sekali lagi yang saya tekankan adalah saya tuh berbisnis atau berpartner itu nggak mau yang namanya saya tuh embel-embel menjadi brand ambassador. Saya tuh pengen semuanya ngecip dan semuanya bertanggung jawab di bisnis kita masing-masing. berapa modal yang lu dulu? Kalau modal sih ya lumayan lah, lumayan. MPM? Ya lumayan lah buat usaha biliar ini. Cukup menghabiskan tabunganmu nggak sih menguras? Cukup tarik napas panjang sekitar 1 menit. Gitu. Gitu aja sih teman-teman. Ngapain nih teman-teman yang datang buat support kamu seperti ini? Ya teman-teman, beberapa teman-teman artis yang memang ada yang datang, ada juga memang ada kesibukan, ada teman-teman dari anak Pluto, anak Elang, Jakarta Theater, terus juga ada teman-teman main, ada juga teman partner, ada teman bisnis, pokoknya ada beberapa teman-teman yang sudah hadir sini. Jadi saya cuma bisa mengucapkan terima kasih atas support yang sudah diberikan kepada saya. Pacar datang nggak sih? Pacar. Lihat aja nggak ada gini-gini aja. Mobil kan sudah balikan lagi sama Devina dulu. Balikan lagi enggak sih, bukan balikan sih. Memang kesannya kayak kita dekat lagi karena memang gue menjaga pertemanan walaupun mantan juga sebaik mungkin, sebisa mungkin kita tetap baik gitu. Kalau dibilang balikan sih enggak sih. Kita teman, memang kita intens aja komunikasi di sosial media atau memang secara real life-nya kita memang saling support gitu. Kalau misalkan segala sesuatu yang bisa kita bantu satu sama lain. Di Bali juga bisnis bareng apa gimana sih Bang? Di Bali mana? Di Bali punya bisnis kuliner bareng apa gimana sih? Sama siapa? Sama Devina Oh, ya? enggak. Hari ini datang hadir Bang. Ada kemungkinan balik lagi? Nggak tahu lah. Itu rahasia Allah lah. Hari ini ikut support ya Bang Billy? Insya Allah dia datang, nggak tahu tapi belum datang karena kan kita acaranya sebenarnya memang setengah 3 jam 3 ini baru setengah 4 lah, masih panjang lah. Kita selesai itu jam 8 tutupnya sampai jam 3 pagi. Operasional sendiri dari jam berapa sampai jam berapa sih untuk playing? Operasionalnya kurang lebih dari jam 12 siang sampai maksimal itu mungkin jam 2 kali ya, minimal jam 12. Ikut survei tiap hari Kak, kontrol khususnya atau gimana Bang? Selama perjalanan soft opening selama 1 minggu, hampir tiap saat, setiap hari gue datang memantau dan alhamdulillah responnya sangat baik sampai waiting list. Alhamdulillah, terima kasih atas responnya buat semuanya kalangan yang memang pecinta olahraga biliar. Terima kasih sudah hadir di Play Biliar meramaikan cabang olahraga biliar di tempat saya. Ya jangan bosan-bosan, kita akan menyajikan yang sebaik mungkin gitu. Bang Bil nih target marketnya siapa aja Bang Bil? Target market ya semua kalangan sih. Oh. Jangankan anak kecil, anak bayi bisa masuk sini. Tapi nggak main biliar ya, cuma digendong aja. Tapi kan aman dari asap rokok, dari alkohol. Hah? Kita rencana memang kita akan mengadakan turnamen antara atlet, artis dan orang-orang biasa aja gitu. Maksudnya biasa, sorry ya, maksudnya orang biasa
artis atau atlet gitu. Kita akan mencakup semua kalangan untuk kita akan bikin turnamen. Ini beneran kita akan bikin turnamen dari semua kalangan. Kalau untuk mencetak sih nggak tahu lah ya. Mencetak gol lebih tepatnya kali ya. Kalau mencetak atlet nggak tahu lah. Kayak contoh anak kecil ini. Ada target nggak sih? Kan kayak tadi itu udah ada anak kecil yang Kalau mencetak atlet gue nggak bisa ngomong ya, gue nggak ngerti. Tapi kalau untuk ajang turnamen antara atlet mungkin, antara artis atau orang-orang yang lainnya bisa kita ajak untuk turnamen. Ambil kan kuliner sudah banyak banget kuliner sekarang dilihat. Kedepannya mungkin ada lagi bisnis yang lain banyak sudah terpikir. Nggak tahu, kalau gue memang nggak punya plan untuk ke depan seperti apa. Ini kan memang yang bisa gue ceritakan yang tadi tuh memang semuanya tuh spontan, semuanya tuh memang gue dari hati gue tuh nggak semata-mata kayak punya plan atau punya kayak impian untuk ke depan gue harus ini, gue harus juga sama sekali. Semuanya tuh kayak jalan aja, semuanya tuh kayak ya apa ya, santai aja lah kalau gue pribadi. Ya kalau misalkan memang ini udah dibuka ya memang ini udah jalannya seperti itu sebenarnya. Tapi ini bisnis impian lu nggak sih sekarang kan sama kecilan Ya dibilang impian nggak juga sih, tapi memang gue hobi gitu. Gue nggak ada impian untuk gue membuka tempat bisnis seperti ini tapi udah terwujud dan ini suatu kebanggaan dan suatu apa ya, kebahagiaan buat gue. Dibilang impian mah enggak, kan tadi udah gue bilang gue tuh nggak pernah punya mimpi, gue nggak pernah punya plan, gue nggak punya ibarat kata masa depan yang harus gue pikirkan secara matang. Enggak, gue jalanin apa yang harus gue jalani selama gue hidup ini. Kalau ini sudah berjalan dan sudah tercapai, gue bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu aja. Tapi berawal dari Hobi jadi bisnis. Harapannya di bisnis ini Bang Jul? Harapannya gue pengen buat customer bisa menikmati tempat gue dengan senang hati, dengan bahagia, nyaman, tidak ada kendala, tidak ada keluhan. Insya Allah semuanya sudah dipreparekan dengan sematang mungkin dari segi makanan, dari segi tempat, kualitas. Insya Allah semuanya akan baik-baik aja. Amin. Jika insya Allah kalau nggak ada halangan, insya Allah, karena kan memang kalau nggak salah kabarnya sudah bebas murni tanpa adanya kendala-kendala apapun, dan insya Allah kalau dia nggak ada kesibukan dia bisa hadir sih. Responnya baik, responnya senang. Insya Allah, tungguin aja teman-teman. Kalau mau wawancara Cika, tungguin aja. Lo kan pasti pengen wawancara kan? Muka-muka lo tuh. Tapi terakhir komunikasi sama Cika kapan? Seneng lah, karena gini. Kalau setahu gue, Cika itu bukan pengedar narkoba, Cika itu bukan pecandu narkoba. Maaf kalau salah, kalau dia itu memang mungkin salah pergaulan pas memang hari apesnya dia. Ketika dia kumpul sama teman-temannya dan dia pas lagi mencoba ini nggak tahu tuh di dalamnya ada indikasi barang terlarang. Dia cobain, dia cerita sama gue seperti itu. Dia cobain sekali dua kali, tiba-tiba ada penggerebekan. Sampai akhirnya dibawa dan dites, ya ada indikasi ada yang namanya zat. Nah iya, barang-barang tersebut kan. Sampai akhirnya ya diproses, namanya melanggar hukum pasti proses sama pihak yang berwajib. Diproses karena memang jika memang ada indikasi zat-zat tersebut, dilimpahkan ke Lido, dibersihkan semuanya, dan alhamdulillah semuanya bersih dan bebas bersyarat. Pemilih itu kan orang yang paling support dia dan pelatih dia banget di awal sampai sekarang. Wah, gue kecewa, gue sedih, gue kesel, tapi mau gimana, ini udah jalan Allah. Tapi pasti semua yang dialami sama Cika pasti dibalik itu ada hikmahnya. Gue percaya itu. Gini, Cika menurut gue orang yang baik, orang yang seru. Tapi kalau dia kesandu hal tersebut, ya pastinya gue ngerasa sebagai kakak gue marah. Tapi mau gimana, udah jalannya. Tapi kan memang dia sudah mengikuti proses yang ada, dia sudah menjalani hukuman yang ada. Jadi ya udah, mau gimana lagi, pasti.
Untuk memilih-milih pertemanan sih sebenarnya nggak ada. Tapi kalau kita mengetahui ada teman kita yang memang melakukan atau sengaja berbuat yang tidak baik, tanda kutip negatif atau melanggar hukum, ya kalau bisa kita jauhin pelan-pelan seperti itu. Oke? Penyesalan Cika sendiri gimana Bang? Nanti lo tanya aja sama Cika lah, gue no komen lah. Cuma bisa bilang gue dapat kabar Cika alhamdulillah udah bebas bersyarat. Kurban, alhamdulillah masih dikasih rezeki sama Allah. Pastinya aku menyediakan 1 sapi di musolanya Al-Baru Molda, di Cipinang sama di rumah orang tua. Gitu. Kalau Idul Adha pasti kumpul sama keluarga orang tua dan semua. Ada ziarah juga. Ziarah, insya Allah ada ziarah. Sapinya insya Allah udah mungkin udah diproses sama kakak. Yang tahu sih kakak gue sih, gue nggak tahu. Gue tinggal bayar doang. Berapa Bang Billy harga sapinya untuk tahun ini mungkin? 5 juta ya. Gak ada bisa. Kambingnya 5 juta. Bayi sapi. Kalau kita beli sapi sebenarnya nggak usah mikirin harga sih. Kalau gue sih tinggal transfer doang. Mungkin tuh kakak gue yang milih-milih. Gue tinggal transfer ya kan, balik lagi. Nanti kita akan insya Allah akan dibales kebaikan kita kalau kita ikhlas itu. Kita mah ikhtiarnya gitu aja. Tapi dari pribadi berapa kurban sapi buat totalnya buat dari pribadi sama 7 orang. Masih berapa ratus? Ambil semua jumlahnya berapa? Kalau nggak salah sapi 3 deh. Sapi 3. Kambing gue nggak tahu deh. Itu aja sih. Pemilih hari ini Opa datang sama Oma yang gimana tuh support? Pasti orang tua selalu support anaknya ya. Apa yang dijalankan sama anaknya, selagi anaknya di jalan yang baik, terus juga segala sesuatunya pasti orang tua mensupport, mendoakan dia. Haji ada ini nggak sih, ada titipan doa dari Raffi doa ya, semoga perjalanannya lancar, menjadi haji yang mabrur, terus juga berkah dan mendapatkan segala sesuatu yang diinginkan dicapai lah. Sudah ada keinginan nih untuk soal bisnis juga nggak sih? Serius? Pasti lah, karena kan dia senior gue dan dia lebih pengalaman soal bisnis. Gue pasti akan tanya-tanya.